Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dari jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jual beli dan permasalahannya. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang jual beli secara bahasa. Jual beli secara bahasa ialah sesuatu dengan sesuatu. Dan jual beli secara syarok adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Jadi jual beli ini menurut syarok itu tukar menukar harta dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dan menurut Syekh Zakaria Al-Ansori, jual beli itu dalam kitab Fath Al-Wahhab adalah tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus. Jadi tukar menukar yang dibolehkan oleh hukum-hukum Islam itu tadi. Selanjutnya, harta terdiri dari dua macam. Yang pertama, harta yang berupa yang kita miliki, misalnya tanah, rumah, mobil, dan lain-lain. Kedua, harta yang berupa bermanfaat dan berjasa untuk kita, seperti pulsa listrik, pulsa telepon, dan lain sebagainya. Kemudian, landasan hukum jual beli tertera dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Maksud dari surat An-Nisa ayat 29 itu memperingatkan kepada orang Islam agar tidak memakan harta sesama manusia dengan caranya misal mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi jual beli ini tidak ada paksaan dan melakukan dengan keikhlasan. Setelah dasar hukum jual beli, maka selanjutnya syarat dan rukun jual beli. Syarat jual beli yang pertama yaitu berakal. Maksudnya berakal itu orangnya itu tidak gila dan sehat dan atau tidak bodoh dalam melakukan transaksi itu tadi jual beli. Selanjutnya balik. Anak kecil tidak sah jual belinya. Anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai pada umur dewasa. Menurut pendapat sebagian para ulama, mereka diperbolehkan jual beli barang yang kecil-kecil. Karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang akan mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu syarat barang yang diperjualbelikan. Syarat barang yang diperjualbelikan itu suci dan ada manfaatnya.
Selanjutnya, syarat jual beli. Syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, berakal. Terus tidak ada paksaan, tidak mubazir atau pemborosan. Selanjutnya, balik. Syarat yang kedua yaitu syarat barang yang diperjualbelikan suci dan ada manfaatnya. Syarat yang kedua yaitu syarat barang yang diperjualbelikan itu suci, ada manfaatnya, dan diserahkan kepada pembelinya itu tadi, dan tidak ada penipuan. Syarat yang ketiga, syarat ucapan serah terima atau ijab dan qabul. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan atau dengan berbentuk tulisan juga dibolehkan. Seperti kalau tulisan itu seperti kwitansi, nota, atau pokoknya ada buktinya. Sedangkan ijab adalah perkataan penjual, misalnya saya jual barang ini dengan harga sekian. Sedangkan qabul adalah ucapan si pembeli, contohnya saya terima dengan harga sekian. Itu berbicara dengan si penjual tadi. Kemudian rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama, akid atau pihak yang bertransaksi itu. Yang kedua, maupun alai atau mencakup barang yang jual dan harganya. Jadi ada barang dan ada terterannya harganya itu tadi. Rukun yang ketiga, sigot ijab qabul atau ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Yang pertama, bai sohihah, yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Intinya akad jual beli yang diperbolehkan. Yang pertama, jual beli yang terlihat secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi. Yang kedua, jual beli barang dengan syarat tidak ada cacatnya. Kedua, jual beli barang dengan syaratnya tidak ada cacat. Contohnya, kita membeli seekor kambing dan kambingnya itu harus normal dan sehat dan tidak sakit. Terus yang ketiga, jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli. Macam yang kedua itu ada bai fasidah. Apa itu bai fasidah? Yaitu akad jual yang tidak memenuhi salah satu seluruh syarat dan rukunnya. Intinya bai fasidah itu jual beli yang terlarang. Ketentuannya yaitu jual beli sistem ijon. Jual beli sistem ijon itu jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya. Maksudnya jual beli sistem ijon itu seperti jual beli padi masih muda, jual beli mangga masih berwujud bunga. Jadi itu kan jual beli yang terlarang. Ketentuan yang kedua, jual beli barang haram. Jual beli barang yang diharamkan hukumnya tidak sah atau dilarang serta karena haram hukumnya. Seperti jual beli
Ketentuan yang ketiga, jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan itu tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Rasulullah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli kelebihan air atau sperma. Hadis riwayat Muslim. Ketentuan yang keempat, jual beli anak binatang yang masih ada dalam kandungan induknya. Ketentuan yang kelima, jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima dan masih berada di tangan penjual. Maksudnya penjual pertama. Dan Rasulullah bersabda, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli, sehingga engkau menerima atau memegang barang itu. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ketentuan keenam, jual beli barang yang belum jelas. Jual beli barang yang belum jelas ini juga jual beli yang terlarang. Maksudnya menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Jadi Nabi Muhammad bersabda dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual buah-buahan yang tidak tampak manfaatnya. Dalam hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi kita itu kalau mau membeli sesuatu, jadi harus dilihat dulu manfaat harus ada manfaatnya. Seperti itu. Selanjutnya, jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum itu dibagi 4 macam. Yang pertama, jual beli saham atau pesanan. Jual beli pesanan itu jual beli yang melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan. Jadi ini contohnya seperti kita membeli sesuatu di aplikasi Shopee, kan kalian juga pernah lihat secara online. Macam yang kedua, jual beli muhayyadah atau barter. Jual beli muhayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. Macam yang ketiga yaitu jual beli mutlak. Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran. Contohnya seperti uang. Contohnya seperti kita membeli sepatu dengan alat tukarnya uang. Kayak seperti kehidupan sehari-hari kita. Macam yang keempat adalah jual beli alat penukar dengan alat penukar. Jual beli alat penukar dengan alat penukar itu yaitu jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas. Selanjutnya, berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi 4 bagian. Yang pertama, jual beli menguntungkan atau al-murabbah. Yang kedua, jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya. Jadi kita itu kalau mau menjual barang itu harus ada mengambil keuntungan sedikit. Jadi tidak boleh mengambil keuntungan dengan sebesar-besarnya. Jadi itu nanti malah terlarang. Macam yang ketiga, jual beli rugi al-khosoroh. Selanjutnya, macam keempat, jual beli al-musawah. Al-musawah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhoi. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang. Yang terakhir yaitu hikmah dalam jual beli. Yang pertama, masing-masing merasa puas. Si penjual telah melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang yang telah disepakati bersama. Pembeli akan memperoleh barang yang dibeli dengan senang. Jadi
si penjual telah melepaskan barang dagangannya dan menerima uangnya itu tadi, dan membeli barang dengan si penjual tanpa ada paksaan dan tanpa ada tipu horornya. Manfaat hikmah yang kedua, penjual dan membeli masing-masing berlapang dada ketika tawar-menawar sehingga mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penjual dan pembeli berinteraksi, pembeli menawarkan harganya dengan si penjual dengan terbuka dan melakukan senang hati. Hikmah yang ketiga yaitu menjauhkan orang dari memakan atau memiliki harta yang batil. Seperti tadi landasan hukum yang saya ambil yaitu surat An-Nisa ayat 29. Jadi hikmahnya seperti itu. Ya, sebagai audiens saya meminta bantuan kepada kakak saya dan adik saya. Kemudian untuk kakak saya untuk berkenan untuk perkenalan. Ya, perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Di sini saya membantu adik saya mempresentasikan materi tentang jual beli. Kemudian di sini ada adik saya yang bernama Alia Gumalasari. Jadi terima kasih atas bantuan kalian. Jika tidak ada kalian, saya tidak bisa mempresentasikan jual beli dan permasalahannya. Terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.